Iya. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di saat malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami, sungguh nyata dan luar biasa, sehingga terbukti di saat malam hari ini, kami masih bisa menikmati uh, kebaikan Tuhan dan kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan, sekalipun hanya melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami, agar ibadah yang kami lakukan di saat ini, kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian, baik yang WL, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan secara khusus terjadi dalam kehidupan mereka. Itu juga dengan kami semua yang sudah join, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nanti ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Ya. Ya, silakan. Sorry Kak, langsung Firman Kak, dan Firman juga. Udah pembuka dan Firman. Halo? Ya, gimana? Langsung Firman Kak, boleh dimulai Firman ya, silakan. Oh, langsung. Iya, tadi Ya. udah doa tadi, silakan. Oke, baik teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kembali kita mengucap syukur ya karena kita bisa berjumpa sekalipun hanya melalui via Zoom, tetapi saya percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa berjumpa di tempat di saat malam hari ini. Saya percaya karena Tuhan baik. Ya, terima kasih ya untuk kepercayaannya. Ya, saya sebentar ya. Ini udah ya, udah kelihatan nggak sih? Sudah Kak. Boleh digedein lagi Kak Ya. di sini. Digedein lagi perbesar. Iya, ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ini udah kenal semua ya saya. Udah pada kenal saya semua ya? Belum ya? Belum. Ya. Belum. Oke, saya memperkenalkan nama dulu ya. Sebelumnya saya Roy Rendis Kapasa, asal saya dari Maluku Utara. Saya sekarang kuliah di Jakarta ya. Semester akhir sebenarnya saya belum STH. Saya sekarang baru dalam penyelesaian ya. Saya lagi skripsi sekarang. Makanya kemarin saya ada Kak Sony ya tanya gelar saya apa. Saya kasih ada apa nama S1C ya. Yang itu yang biasa saya pakai dalam kita pakai kalau sebelum kita tamat SMA apa kuliah itu kayak kita kerja biasa kita pakai dalam CV-nya itu S1C ya atau S1C. Ya, itu artinya bahwa belum selesai ya, masih tahap penyelesaian. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umur saya 25 tahun ya. Apalagi ya, itu aja kali ya. Iya Kak, nanti gampang nanti kita kenalan Iya, lagi. ya, siap. Oke. Ya, jadi langsung saja sesuai dengan tema yang sudah di-share ya. Kita buka sama-sama dalam Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 15, tetapi di sini kita akan baca sebagai referensi saja itu 5 ayat saja ya dari 1 sampai ayat 5. Ya.
Jadi Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul doa meminta pertolongan. Ya, jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung lihat saja di layar karena saya sudah tulis ya. Ya, demikian firman Tuhan. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku. Sorry. Sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Baik teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa berbahagialah saya dan saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita pelajari di saat malam hari ini adalah kekristenan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kekristenan ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua, karena saya percaya kita semua adalah orang-orang Kristen yang ada di Zoom ini. Ya, tetapi masih sebagian orang yang tidak mengerti, yang tidak memahami kekristenan itu seperti apa. Ya, mari teman-teman kita bisa lihat kata kekristenan ini muncul pertama kali di Antioquia, ya. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 11 ya. Katakan bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia atau di Syria pada saat itu. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat Kristen itu apa ya? Jadi teman-teman, Kristen itu kalau kita melihat dalam bahasa Yunani itu Kristianos ya, atau pengikut Kristus. Bahasa Inggrisnya follower of Christ. Nah, teman-teman yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman itu sebelum kata Kristen ini muncul, orang Yahudi itu sering menyebutnya sebagai pengiring Kristus, ya, atau sama dengan pengikut Kristus, ya. Jadi teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah arti dari kata Kristen. Jadi banyak orang yang belum memahami tentang kekristenan, ya. Makanya malam ini saya coba untuk kita sama-sama belajar, ya. Saya juga masih belajar. Tapi mari kita belajar sama-sama, ya, bahwa kekristenan dalam kehidupan setiap orang itu seperti apa, ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Nah, saya memberikan ada beberapa contoh dari tokoh Alkitab itu tersendiri, ya. Memang kalau kita berbicara kekristenan yang sesungguhnya ini bukan hanya dari kitab Mazmur tadi ini ya tentang dalam konteks ini atau berbicara tentang konteks ya doa Daud ya. Tapi banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah menerapkan tentang kekristenan yang sesungguhnya. Tapi di saat malam hari ini kita akan belajar dari pribadi Daud ya. Namun sebelumnya mari kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Salah satunya tokoh Alkitab yang bagi saya sudah menerapkan apa itu kekristenan yang sesungguhnya. Mari kita lihat. Saudara masih ingat atau kenal dengan tokoh ini?
Ya, jadi teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah Ayub ya. Kalau saudara baca Ayub, ya, itu Ayub ini adalah orang yang kaya, ya. Bahkan Alkitab bilang bahwa ada seorang, dia adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kalau saudara melihat di satu titik, ya, Ayub dicobai ya oleh iblis, ya. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupannya. Lalu saudara baca dalam Ayub 2 ayat 7, ya, dia dikatakan bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, ya, dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Nah, kemudian di ayatnya yang berikut, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam bagian ini, ketika Ayub dalam situasi pada saat itu yang memang benar-benar tidak nyaman, ya, tidak menyenangkan, ya, dia sedang diserang dengan yang namanya penyakit kusta. Lalu kemudian istrinya datang dengan, ya, kata-kata yang penuh, ya, secara manusia ini menyakitkan sekali, ya. Tetapi saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, ya. Ayub tidak bilang kepada istrinya, oh sayang, cintaku, my baby, my honeyku, ya. Baiklah, aku akan menuruti apa maumu, ya. Saya akan mengutuki Allahku, ya. Dia tidak berkata demikian, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus atau teman-teman, ya. Tetapi Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, ini yang sangat luar biasa teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ya, jadi satu saat kalau teman-teman mau cari pasangan, ya, tolong lihat-lihat dulu, ya. Uji dulu, ya. Alkitab bilang ujilah segala sesuatu, ya. Nah, uji dulu, jangan sampai sama seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub, ya. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan juga, ya, dari jawaban Ayub, ya. Jadi kalau istri-istri, ya, suatu saat kamu mendapatkan suami, ya, atau istri, ya, yang mungkin tidak mendukung pelayanan kamu, dan kemudian ada pertentangan, ya, tiba-tiba suamimu berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila saja, ya, atau sebaliknya, ya, engkau berbicara seperti laki-laki gila saja, iya toh. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan, ya. Tetapi saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang harus disampaikan oleh Ayub, ya. Dia berkata bahwa apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, ya. Jadi dalam kesemuanya itu Ayub tidak melakukan dosa. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah contoh, ya. Nah, saudara, dari apa yang saya sampaikan ini, saya memberikan kesimpulan bahwa kaya di dalam Tuhan, ya, menderita dan miskin sekalipun tetaplah hidup di dalam Tuhan.
Ini kita belajar dari pribadi Ayub, ya. Nah, ada beberapa juga tokoh ya, seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ya kan, yang ketika mereka berada dalam situasi yang tidak nyaman. Ini Daniel, Hananya, dan Misael dan Asaria ini adalah biasa kita kenal itu Mesak, Sadrak, dan Abednego, ya. Tapi mereka punya nama ini nama asli mereka, tapi mereka punya nama diganti ketika mereka berada dalam pembuangan di Babel pada saat itu dalam pemerintahan Nebukadnezar, ya. Jadi nama mereka diganti, ya. Kita bisa lihat di sini Daniel pasal 1, ya. Dikatakan pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, ya. Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Saudara yang berkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini nama-nama arti mereka sangat luar biasa, ya. Awalnya nama-nama mereka itu artinya sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan dengan Tuhan, ya. Tetapi ketika mereka ada dalam pembuangan, nama mereka diganti dengan sudah berkaitan dengan dewa-dewa yang ada di di Babel pada saat itu, ya. Nah, itu dia, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, nama-nama mereka diganti, termasuk Yusuf juga pernah diganti, ya. Tapi saya tidak perlu menjelaskan ini karena waktu saya cuma 30 menit, ya. Jadi kalau saya jelaskan ini, ya, sudah selesai nanti. Ya, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Nah, jadi itu contoh-contoh yang perlu kita pelajari bahwa kekristenan yang sesungguhnya itu dari tokoh-tokoh lain dalam Alkitab itu seperti itu, ya. Ya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa kekristenan yang sesungguhnya dari pribadi Daud yang akan kita pelajari di saat malam hari ini? Ini poin pertama saya, saudara bisa lihat. Kekristenan yang sesungguhnya, ketika saya pelajari dalam kitab Mazmur pasal 68, itu adalah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kekristenan yang sesungguhnya yang pertama itu adalah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, ya. Di ayatnya yang ke berapa ini, ketutup soalnya ini slide saya. Sorry. 14 kan, 14. Iya. Oh, sorry ya. Ini sebenarnya saya salah lagi, ya. Oke. Ya. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kata-kata Daud ini, ya, Daud pada saat itu dia sedang dalam situasi yang memang benar-benar tidak menyenangkan juga, ya. Dia dalam situasi yang tidak aman, ya. Dia sedang dikejar-kejar oleh orang-orang angkuh, ya, orang-orang yang sombong, ya, bahkan ingin membunuh Daud pada saat itu. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja dari luar, ya. Masalah yang Daud hadapi pada saat itu bukan hanya dari luar saja, tetapi kalau kita melihat kembali dari Mazmur pasal 3, itu di sana dia diperhadapkan dengan anaknya sendiri, yaitu siapa? Absalom, ya. Absalom juga mengejar dia pada saat itu, ingin menghancurkan hidupnya, ya. Karena ada masalah keluarga pada saat itu. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalah Daud pada zaman itu bagi saya sangat
berat dan sangat luar biasa tantangan yang dihadapi saat itu. Tetapi teman-teman harus perhatikan dalam bagian ini, ketika Daud berada dalam situasi yang tidak nyaman, dalam situasi yang tidak menyenangkan sama sekali, dia tidak pernah mencari orang-orang yang mungkin peduli dengan dia. Dia tidak pernah mencari orang-orang yang ada di sekitarnya, sahabat-sahabatnya, tetapi dia punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah pribadi yang memang benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang di luar sana, ketika saudara bertemu dengan mereka, ya seringkali kita berjumpa, kalau saya sering ya, berjumpa dengan orang, ketika masalah datang, dia bukan cari Tuhan, dia cari yang lain, ya, cari dukun, ya, istilah orang kota bilang orang pintar, ya, tapi bagi saya itu bukan orang pintar, itu orang bodoh, dibodohkan oleh kita, ya. Jadi kalau kita ada orang pintar, terus cari orang pintar, ya, itu berarti yang pintar, yang cari itu, yang pintar itu, yang bodoh, ya. Nah, karena dia dibodoh-bodohin oleh orang yang bodoh itu, yaitu dukun, ya. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia, pada zaman itu Daud juga mungkin bisa melakukan hal itu, ya. Karena ini bicara kerajaan pada zaman itu, ya. Daud menjadi raja, ya. Daud adalah raja. Ya. Jadi kemungkinan besar bisa saja Daud mencari dukun atau orang-orang yang bisa mungkin bagi dunia itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Raja Daud pada saat itu. Tetapi teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam konteks ini, Daud tidak pernah membutuhkan yang hal-hal seperti itu. Daud tidak melakukan hal-hal seperti itu. Daud datang kepada Tuhan karena Daud tahu ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang dihadapi pada saat itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, dia mengaku di hadapannya, saudara. Kalau saudara baca kembali di Mazmur pasal 1 tadi, ayat 1, Mazmur pasal berapa ya? 86 ayat 1, itu di sana dia menyampaikan isi hatinya di hadapan Tuhan, teman-teman bisa lihat. Dia berkata bahwa dia sengsara dan miskin, ya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini raja loh, ya. Raja, ya. Raja yang sangat terkenal dalam tokoh Alkitab. Tapi dia mengatakan di hadapan Tuhan bahwa dia sangat sengsara dan miskin. Nah, ini adalah sesuatu yang memang benar-benar sangat luar biasa oleh dari kata-kata Daud, ya, yang disampaikan kepada Tuhan pada saat itu, ya. Dia berkata bahwa aku sengsara dan miskin, ya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Daud yang disampaikan oleh Daud pada saat itu, miskin dalam pengertian bukan secara jasmani, ya, bukan secara fisik, ya, tetapi miskin yang dimaksudkan dalam ayat 1 di sana itu adalah secara rohani. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Daud mengetahui dan berpikir, ya, bahwa sekalipun dia adalah raja, ya, dia memiliki banyak emas, dia memiliki banyak uang, ya, kekayaan yang berlipat-lipat kali ganda pada saat itu, ya. Tetapi bagi Daud, ya, semuanya itu tidak ada gunanya tanpa mengandalkan Tuhan. Makanya dia berkata, dia miskin di hadapan Tuhan. Itu miskin secara rohani. Ya. Makanya kalau kita miskin rohani, ya, nah itu bahaya itu. Oleh karena itu, lebih baik kita datang kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita sudah miskin rohani, kita cari yang lain, ya, makin miskin lagi. Ya, banyak orang yang, saya minta maaf ya, banyak orang yang ketika ada dalam masalah, mereka cari solusi yang menurut pandangan mereka baik. Ada yang ketika diterpa dengan badai masalah, mereka keluar dan cari sesuatu yang negatif, ya.
minum-minum, ya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau berkata bahwa hal-hal seperti itu Alkitab bilang bahwa kita tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita orang-orang Kristen, maka hidup kita harus sesuai dengan karakter Kristus atau apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Jadi teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah yang pertama ya. Yaitu, nah ini saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu hati-hatilah dalam Ulangan pasal, bisa lihat ya di situ, soalnya saya punya saya ini ketutup dari ininya. Bisa lihat ya. Nah, Ulangan pasal 8 ayat 11 dikatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu. Ya, ini penyampaian Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, saudara, saya coba mengutip dalam bagian dari buku Pak Soe Parno, ya. Dia bilang begini, bagi kita orang percaya hanya ada satu jalan untuk memperoleh berkat, ya, dan kesuksesan, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak hidup dalam Tuhan, maka semuanya pasti sia-sia. Makanya Daud tadi datang kepada Tuhan, karena dia tahu tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Nah, jadi itu yang pertama teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oh iya, kalau saya sampaikan kebenaran firman Tuhan agak cepat, minta tolong ya, bisa bersuara ya, jangan sampai ada yang nggak ngerti lagi ya. Nah, ini yang kedua teman-teman, kekristenan yang sesungguhnya adalah tetap meminta sukacita dari Tuhan di tengah-tengah masalah. Ini berat ya, ini berat saudara ya. Ini ada dalam masalah loh ya. Tetapi Alkitab memperingatkan kita kembali, mengajar kita kembali bahwa kita harus tetap minta sukacita dari Tuhan. Ya. Dan ini tidak mudah. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tetapi Daud berkata, buatlah jiwa hambamu bersukacita. Bahasa Ibrani-nya samak, ya, atau dalam bahasa lain bergembira. Sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dari pribadi Daud, yang setelah saya belajar, itu Daud dalam keadaan yang tidak nyaman loh. Daud dalam keadaan sedang diperhadapkan dengan masalah, tetapi dia masih saja minta sukacita dari Tuhan. Ya, kenapa Daud harus minta sukacita dari Tuhan? Ya, apakah dia sendiri bisa menciptakan sukacita? Ya, apakah dia tidak bisa menciptakan sendiri sukacita itu? Ya, kenapa dia harus minta kepada Tuhan? Ya, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat dulu. Yesaya bilang bahwa sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya. Tetapi kamu akan menggerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah hati. Amsal 24 ayat 10 bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah alasan Daud minta sukacita dari Tuhan. Jadi kalau pada saat itu dia tidak meminta sukacita dari Tuhan, dia terus ada dalam keterpurukan, dalam masalah, dengan pikiran yang penuh dengan terombang-ambing, penuh dengan masalah, ya. Dia tidak mungkin menghadapi semuanya tanpa ada sukacita yang ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia minta sukacita, karena sukacita itu merupakan kekuatan, ya. Kekuatan itu sendiri. Jadi kalau kita dalam masalah, lalu kita makin menjauh dari Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak meminta tolong kepada Tuhan, maka kecillah kekuatan kita, dan di situ kita akan semakin terpuruk, ya, semakin hancur, ya, semakin rusak kehidupan kita kalau kita tidak meminta apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu ada pendeta, ya, pendeta Jarod, dia bilang begini,
tidak ada alasan untuk larut dalam kesedihan. Bagi kita anak-anak Tuhan, jangan sedih ya. Kesedihan atau tawar hati hanya membuat kekuatan kita hilang. Nah, jadi saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau ada masalah ya boleh bersedih ya, tapi jangan lupa ya, kita punya Tuhan yang hebat ya. Kita punya Tuhan yang dahsyat ya, yang sanggup menyelesaikan, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua itu. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, dan tetap minta sukacita dari Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau ingini dan engkau minta. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini ya, dia sambung lagi, dia bilang bahwa tetapi sukacita mempengaruhi jiwa dan pikiran, membawa sikap optimis dan berpikir positif, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi efektivitas dan produktivitas kita. Ya, iya ya. Kemudian saya kutip lagi, Matthew Henry bilang, hanya Allah yang dapat memberikan sukacita kepada hati dan membuat jiwa bersorak-sorai. Maka saat itu sukacita itu pun penuh. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Alkitab dan bahkan para ahli ya, yang kita sudah belajar dalam bagian ini ya. Nah, kemudian saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga Daud berkata bahwa sebab telah kau buat aku bersukacita ya. Jadi sukacita itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Jadi jangan sok-sokan kita bilang bahwa saya bersukacita karena saya kuat ya, karena saya melakukan ini karena atas kehendak saya ya. Tidak saudara ya. Sukacita itu diberikan dari Tuhan ya. Sebab telah kau buat aku bersukacita. Ya, lagi-lagi Daud berkata seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang kedua ya. Jadi memprioritaskan Tuhan, tetap bersukacita sekalipun ada dalam tengah-tengah masalah. Saya khotbah kayak lari-lari ya, karena memang waktunya ya cuma 30 menit ya. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu belajar mengenal Tuhan secara pribadi ya. Saudara bisa lihat, belajar mengenal Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, saya ada tanda ya. Ini kita baca yang yang ada tandanya aja ya. Jadi ini perkataan Daud ya. Dia berkata bahwa baik ya, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah, sebab kasih setiamu besar. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kalimat-kalimat yang sudah kita lihat ini, ya, kita tahu bahwa dalam bagian ini, ya, siapa ini? Daud ini kenal nggak Tuhan? Ya, kenal Tuhan secara pribadi nggak pada saat itu? Dari kata-kata yang sudah kita baca nih, ya, apa yang disampaikan oleh Daud? Daud kenal Tuhan nggak pada saat itu? Daud Tuhan nggak pada saat itu? Ya. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas ya, Daud tahu ya, karena dalam kalimat-kalimat yang kita lihat ini, kita baca ini, memang Daud tahu dan kenal Tuhan pada zaman itu. Lalu pertanyaan saya, apakah kita kenal Tuhan? Apakah kita kenal Yesus? Ya, juru selamat kita itu. Ya, banyak orang berkata bahwa ketika mereka dalam masalah, ada orang sering bilang begini, yang penting Tuhan tahu hati saya. Ya, yang penting Tuhan kenal saya. Ya, ya memang jelas Tuhan pasti tahu hatimu. Ya, jelas Tuhan pasti kenal saya dan saudara, hati saya dan saudara. Ya, karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa, Dia pasti tahu. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya dan saudara kenal nggak Tuhan itu seperti apa? Ya, itu yang harus menjadi
pertanyaan kita, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita kenal Tuhan, ya, itu berarti hidup kita itu berubah, ya. Hidup kita itu berbeda dari yang lain, ya. Ya. Dulunya kita adalah orang-orang yang hidup dalam pergaulan bebas, lalu kemudian kita ikut-ikutan dengan teman-teman kita, ya kan, lakukan sesuatu yang tidak baik, ya, yang tidak diinginkan oleh Tuhan, kita lakukan, ya. Tetapi kalau kita sudah kenal Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita itu menjadi baru, ya. Hidup kita itu sudah berbeda dari yang lain, atau Alkitab bilang bahwa lahir baru, ya. Itu lahir baru berarti kita tinggalkan hal-hal yang lama, ya, hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kalau kita tidak belajar mengenal Tuhan secara pribadi, maka apapun masalah kecil pun datang dalam kehidupan kita, kita pasti langsung, istilah saya, langsung loyo gitu loh, ya, langsung tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, ketika masalah itu datang, ya, karena kita tidak tahu, ya, kita tidak mengenal Yesus sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, makanya kita menjauh, ya, kita tidak mampu lagi melakukan apa-apa, ya, kita tidak tahu mau ngapain, ya. Kenapa? Karena kita tidak kenal Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak mampu lagi melangkah ketika masalah datang, ya. Kita lakukan ini itu yang tidak baik di hadapan Tuhan, kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak kenal Tuhan secara pribadi. Jadi mengenal Tuhan secara pribadi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan, ya. Makanya kalau kita tidak kenal Tuhan, atau kalau kita tidak kenal Tuhan, berarti secara otomatis kita tidak percaya Tuhan. Jadi kalau kita tidak percaya Tuhan, maka kita tidak selamat, ya. Karena Alkitab bilang bahwa kita percaya saja, ya, kita selamat, ya. Kita bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya, ya, yang percaya saja, tidak ada kata-kata yang lain di sana, ya. Jadi orang percaya akan memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi bukan percaya itu bukan hanya secara kita hanya mengakui dengan mulut kita, atau istilah lain dengan bibir kita, ya. Tidak seperti itu, ya. Alkitab bilang bahwa kita bisa baca dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya mengaku dalam mulut, bukan hanya mengaku dengan bibir, ya, bukan hanya mengatakan dengan lidah, ya, tetapi saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percaya dalam hati, ya. Jadi percaya dalam hati itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar kenal Tuhan secara pribadi itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Itu yang ketiga, ya. Oke, yang terakhir, ya. Maaf kalau waktunya udah lewat. Ini yang terakhir, tinggal sedikit, ya. Saya hanya ini aja, ya. Yang terakhir ini bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Tadi belajar mengenal Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Sekalipun ada dalam masalah, ada dalam rintangan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Makanya di sini dikatakan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata bersyukur juga ini sangat sulit, ya, seringkali dilakukan oleh orang-orang Kristen itu sendiri, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Kita belajar dari pribadi Daud, ya, bahwa bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, ya, itu kata lagu, ya.
Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, karena itu adalah sebuah kewajiban sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, ya, dan kemudian kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan dalam apapun itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka itu bukan orang percaya, ya. Bukan pengikut Kristus itu, ya, bukan orang Kristen itu, ya. Tetapi saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di sini artinya bahwa ketika kita dalam situasi senang, mengucap syukur. Dalam situasi yang tidak nyaman, mengucap syukur. Jadi dua-duanya itu harus dilakukan. Mau senang, ya, mau tidak senang, ya, tetap mengucap syukur. Itulah yang disebut dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak yang benar-benar percaya kepada Tuhan, ya. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, ya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, ya. Itu kata Alkitab, ya, bukan kata saya. Jadi saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur juga adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, ya, atau kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan karena ada sesi pertanyaan nanti mungkin kalau ada yang terlewatkan atau ada yang mungkin mau bertanya nanti kita bisa sharing, ya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kita melihat di sini bahwa kekristenan yang sesungguhnya ada 4 yang saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, tetap meminta sukacita dan dari Tuhan di tengah-tengah masalah sekalipun. Yang ketiga, belajar mengenal Tuhan secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan saya kembalikan dan saya minta dengan kasih Pak Sony bisa membawakan kita dalam doa kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, ya. Siap. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan Mungkin boleh langsung ke Roy aja doanya, seperti Kak Sony jaringannya. Oke, ya, kita satu dalam doa, ya. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kembali atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan kami sudah dengarkan bersama-sama di saat malam hari ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa secara manusia kami tidak mampu seringkali untuk memahami kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya Roh Tuhan sanggup menolong kami, ya, dalam kehidupan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang sudah kami pelajari dari kebenaran firman-Mu di saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin.